dilaksanakan sidang perkara perdata dan prestasi jual beli rumah antara Sri Sofia Harini sebagai penggugat melawan Urifa dan Sugondo sebagai tergugat dan Imam Rahmat serta Ahmad Fikri sebagai tergugat. Awal dari kasus ini bermula pada saat Sri Sofia Harini membeli sebuah rumah milik Sugondo dan Urifa melalui turut tergugat yakni Imam Rahmat dan Ahmad Fikri dengan harga 600 juta rupiah. Namun, pada tanggal yang telah ditetapkan, Sugondo dan Urifa tidak mengosongkan rumah sesuai batas waktu yang telah disepakati. Lalu, bagaimana dengan hasil penyelesaian perkara yang terjadi kali ini akan kita lihat dalam persidangan pada hari Jumat 15 Desember 2023. Pada hari ini, Selasa, 21 Maret 2023, sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 129/perdata-2023/2023 Pengadilan Negeri Surabaya tentang perkara gugatan wan prestasi antara Sri Sofia Harini sebagai penggugat melawan Sugondo, Urifa, Imam Rahmat, Ahmad Fikri sebagai tergugat dan turut tergugat bertempat di Pengadilan Negeri Surabaya akan segera dimulai. Sebelum persidangan dimulai, kami akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Penasihat hukum dan pengunjung sidang diharapkan untuk duduk di tempatnya masing-masing. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat kepada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, serta memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 4. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 5. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. 6. Wajib mematikan telepon genggam selama persidangan berlangsung. 7. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 8. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. 9. Siapapun yang tidak bersikap sesuai dengan dan tidak menaati tata tertib persidangan dan setelah diperingati oleh hakim ketua maka tidak menaati tata tertib, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Baik, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Kepada Sri Sofia Harini sebagai penggugat beserta kuasa hukumnya, melawan Sugondo dan Urifa sebagai tergugat beserta kuasa hukumnya, serta Imam Rahmat dan Ahmad Fikri sebagai turut tergugat beserta kuasa hukumnya untuk memasuki ruang persidangan. Pembicara siap? Pihak penggugat siap? Siap. Pihak tergugat apa sudah siap? Siap. Pihak turut tergugat sudah siap? Siap. Baik, sebelum sidang dimulai, majelis hakim menghimbau kepada seluruh pengunjung persidangan untuk bersikap tertib dan menaati tata tertib yang telah dibacakan oleh panitera. Demi kelancaran persidangan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini, Selasa 21 Maret tahun 2023, sidang perkara perdata dengan agenda pembacaan surat gugatan dengan nomor register perkara 129/P-P-2023/. Pengadilan Negeri Surabaya tentang gugatan wan prestasi antara Sri Sofia Harini sebagai penggugat melawan Sugondo dan Urifa sebagai tergugat serta Imam Rahmat dan Ahmad Fikri sebagai turut tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, majelis hakim akan bertanya terlebih dahulu mengenai identitas dari pihak tergugat. Harap dijawab berdasarkan kartu identitas saudara dengan baik dan benar. Baik, Yang Mulia. Nama? Sri Sofia Harini. Tempat tanggal lahir? Surabaya, 14 September 1973, Yang Mulia. Alamat? Gria Citra CRM 2809 RT 6 BW 7 Kelurahan Semi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Yang Mulia. Pekerjaan? Saya konsultan pajak, Yang Mulia.
Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam. Apakah benar? Benar yang mulia. Pihak penggugat apakah di sini didampingi oleh kuasa hukumnya? Benar yang mulia, saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Iya, saya Imam Asmar Hakim dan Eka Anwar Putra dari Imam Asmar Hakim mengadakan selaku kuasa hukum penggugat yang mulia. Baik, kuasa hukum silakan memberikan dokumen yang dibutuhkan kepada majelis hakim. Baik, yang mulia. Baik, silakan kembali. Baik, majelis hakim akan bertanya mengenai identitas dari pihak tergugat. Harap dijawab berdasarkan kartu identitas saudara. Nama, Sugondo, tempat tanggal lahir, Surabaya 15 November 1956. alamat, Jalan Bapak Pratama 27, jam 16, RW 9, RW 4, Surabaya, di Kota Surabaya. pekerjaan, Guru SMA. jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam. Apakah benar? Benar ya? Apakah pihak tergugat dua di sini hadir dalam persidangan? Tidak yang dibagi oleh penasihat hukum. Baik, apakah didampingi oleh penasihat hukum sekarang? Iya. Benar yang mulia, saya Felix Jalbur dengan rekan saya Tony Sinaga. Kami dari Dr. Felix Jalbur SHMAMM, advokat dan legal konsultan di sini sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat 1 dan 2 yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum silakan maju untuk memberikan dokumen yang dibutuhkan kepada majelis hakim. Silakan. Baik. Majelis hakim akan bertanya mengenai identitas dari pihak turut tergugat. Harap dijawab berdasarkan kartu identitas saudara. Baik yang mulia, Nama, Imam Rahmat yang mulia, tempat tanggal lahir, Surabaya 28 Desember 1983, alamat, Jalan Indrapura Pasar nomor 10 RT 1 RW 5 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya. pekerjaan, Wira swasta ya? jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam. Apakah benar? Benar yang mulia. Apakah pihak turut tergugat dua hadir dalam persidangan hari ini? Kita yang mulia diwakilkan oleh penasihat hukumnya. Baik, penasihat hukum, apakah hadir? Hadir yang mulia. Saya Bambang Purnomo dari Bambang Enasiat sebagai kuasa hukum tergugat 1 dan 2 yang mulia. Baik, kuasa hukum turut tergugat 1 dan 2 silakan maju untuk memberikan dokumen kepada majelis hakim. Yang mulia. Baik, sebelum majelis hakim memulai persidangan, majelis hakim akan bertanya mengenai mediasi. Apakah telah dilaksanakan dan mencapai kata kesepakatan? Yang mulia dari pihak kami yaitu penggugat, mediasi sudah dilaksanakan sebelumnya, tetapi tidak ada hasil atau kesepakatan yang dicapai dari mediasi tersebut. Dan kami mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk melanjutkan jalannya persidangan. Baik, bagaimana dari pihak tergugat? Begitu pun juga dengan kami dari pihak tergugat yang mulia, kami sudah mengupayakan adanya perdamaian melalui mediasi, tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai. Maka kami dari pihak tergugat mohon untuk yang mulia majelis hakim untuk melanjutkan persidangan. Terima kasih yang mulia. Setelah menerima laporan dari para pihak serta hakim mediator bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan namun tidak mencapai kata perdamaian, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Baiklah, dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan surat gugatannya? Sudah yang mulia. Baiklah, dari pihak tergugat, apakah sudah menerima salinan dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Silakan dibacakan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, dalam hal ini mewakili Sri Sofia Halim berkedudukan di Gereja Citra Asri nomor 28 RM 9 RT 6 RW 7 Kelurahan Sememi Kecamatan Benawa, Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini hendak mengajukan gugatan Wan Prestasi jual beli tanah terhadap Sugondo yang berkedudukan di Jalan Babatan Pratama 28 jam 16 RT 9 RT
RW 8 Kelurahan Babakan Kecamatan Biyung, Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukan gugatan ini adalah sebagaimana terurai di bawah ini. 1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2 telah terjadi kesepakatan jual beli rumah tinggal seluas 90 meter persegi sebagaimana tersebut dalam akta perjanjian pengikatan. 2. Bahwa tanggal 31 Maret 2021 tergugat 1 dan tergugat 2 selaku suami istri pemilik semula objek sengketa telah menjual kepada penggugat dengan harga Rp600 juta. 3. Bahwa perbuatan hukum jual beli sebagaimana dalam akta perjanjian pengikatan jual beli sudah disepakati oleh penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. 4. Bahwa secara lisan penggugat sudah mengingatkan para turut tergugat dan para tergugat untuk segera mengosongkan objek sengketa namun tidak diindahkan sehingga penggugat pada tanggal 15 Oktober 2021, tanggal 18 Oktober 2021 dan tanggal 29 Oktober 2021 telah menyampaikan teguran untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat. 5. Bahwa dengan demikian perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 merupakan perbuatan luar prestasi. 6. Bahwa akibat perbuatan luar prestasi tergugat 1 dan tergugat 2 sudah menimbulkan kerugian yakni hilangnya hak untuk menguasai, menikmati, memanfaatkan objek sengketa secara konkret. Nominal kerugian linear dengan harga sewa per tahun atas objek sengketa senilai Rp30 juta sejak tahun 2021 sampai dengan tahun diajukan gugatan 2023 terhitung 2 tahun, maka kerugian real atau material yang sudah diderita oleh penggugat adalah Rp60 juta. Dan kerugian imaterial berupa penderitaan gangguan pikiran, tersita energi atau waktu, serta beban psikis penggugat yang semestinya tidak perlu dialami penggugat. Apabila kerugian imaterial tersebut dinominalkan sejumlah 5 miliar. Maka berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 wan prestasi. Mohon kepada majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Baiklah, setelah mengajukan gugatan, adakah gugatan yang ingin dirubah? Tidak usah, yang mulia. Kami tetap pada gugatan yang akan kami ajukan. Baiklah, dari pihak tergugat dan turut tergugat, apakah sudah menerima, sudah menyiapkan jawaban gugatan dari pihak penggugat? Belum, yang mulia. Kami mohon waktu untuk menyusunnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh saudara? Kami memohon waktu 8 hari, yang mulia. Setelah majelis hakim bermusyawarah, majelis hakim memberikan waktu selama 8 hari. Untuk itu, 8 hari dari hari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Kapan Itera? Baik, hari Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Apakah keberatan pihak tergugat? Tidak keberatan, yang mulia. Bagaimana turut tergugat? Tidak, yang mulia. Bagaimana pihak penggugat? Tidak keberatan, yang mulia. Baiklah, berdasarkan kesepakatan bersama, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan jawaban gugatan dari pihak tergugat dan turut tergugat. Kepada pihak penggugat, turut tergugat, serta tergugat dimohon untuk hadir dalam sidang selanjutnya yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi para pihak yang berkepentingan, diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya. Dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut, sidang hari ini ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Penggugat, tergugat, serta kuasa hukum meninggalkan ruang sidang. Pada hari ini, Rabu, tanggal 29 Maret 2023, sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 129-perdata gugatan /2023 Pengadilan Negeri Surabaya akan segera dimulai. Baik, majelis hakim akan memasuki ruang sidang dan hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Kepada Sri Sofia Harini sebagai penggugat beserta kuasa hukumnya, Melawan Sugondo dan Urifa sebagai tergugat beserta kuasa hukumnya, serta Imam Rahmat dan Ahmad Fikri sebagai turut tergugat beserta kuasa hukumnya untuk memasuki ruang persidangan. Panitia siap? Pihak penggugat siap? Siap, yang mulia. Pihak tergugat siap? Pihak turut tergugat siap? Hari ini Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023, sidang perkara perdata dengan agenda pembacaan jawaban gugatan dengan nomor register perkara 129-PDT-G-2023 Pengadilan Negeri Surabaya tentang perkara gugatan wan prestasi antara Sri Sofia Harini sebagai penggugat, Melawan Sugondo dan Urifa sebagai tergugat, serta Imam Rahmat dan Ahmad Fikri sebagai turut tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Untuk saudara tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban gugatannya? Sudah yang mulia, kami sudah menyiapkan jawaban gugatan secara tertulis. Baik, silakan memberikan salinan kepada majelis hakim dan kepada pihak penggugat. Baik, pihak tergugat silakan untuk membacakan jawaban gugatannya. Perihal jawaban atas gugatan nomor register perkara 129/PDT-PG/2023/PN Surabaya. Dalam eksepsi 1, bahwa tergugat secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2023 kecuali secara tegas oleh tergugat diakui pendapatnya. 2. Gugatan penggugat kabur. Adapun dalil-dalil maupun alasan-alasan menjadi gugatan penggugat kabur adalah sebagai berikut. Posita gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap atau bertentangan satu sama lain bahwa dalil posita penggugat dalam gugatannya sulit dipahami, tidak terang atau isinya gelap. Hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut dapat dilihat dari uraian sebagai berikut. Pada posita poin 4 dan 5 halaman 5 tertulis pihak 1 dengan ini berjanji dan mengikat diri terhadap pihak kedua untuk menjual, memindahkan, menyerahkan kepada pihak kedua dengan ini berjanji dan mengikat diri terhadap pihak 1 tersebut untuk membeli atau dan seterusnya. Dalam posisi tersebut penggugat tidak menjelaskan secara rinci sehingga menjadi terang isi dari pasal dan dalam pengikatan diri tersebut. Hanya petitum tidak jelas dan tidak didasarkan atas posita. Tidak jelas gugatan penggugat juga terlihat pada petitum nomor 4 halaman 7 yang berbunyi menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta kuasa nomor 3 tanggal 1 Maret 2021 notaris _PPAT Tri SHMKN bahwa petitum tersebut tidak tertulis secara rinci, jelas dan tegas. Posisi gugatan penggugat yang seharusnya menjadi dasar dari suatu gugatan namun tiba-tiba muncul dalam petitum. Bahwa apa yang dijelaskan dalam posisi nomor 9 halaman 7 tidak bisa dijadikan petitum nomor 4 karena sudah termaktub dalam petitum nomor 3 dalam gugatan, sehingga hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas, tidak tegas, dan tidak rinci. Bahwa dalam hukum acara perdata, petitum atau tuntutan harus didasarkan pada posita atau dalam melakukan tuntutan. Bahwa terhadap tidak rinci, tidak jelas, dan tidak tegasnya antara posita dan petitum tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Dalam eksepsi 1, menerima eksepsi tergugat 1 dan 2. Dalam pokok perkara 1, menyatakan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2, menyatakan batal perjanjian perikatan jual beli nomor 2/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang dibuat oleh notaris _PPAT Tri SHMKN. 3, menyatakan batal akta kuasa penjual nomor 375/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang juga dibuat oleh notaris _PPAT Tri SHMKN. 4, menyatakan batal akta jual beli nomor 375/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah Surabaya Dwi Siswanto SHMKN. 5, menyatakan batal sertifikat hak milik atas tanah nomor 4596 atas nama Sri Sofia Harini tertanggal 9 September 2021 dan mengembalikan kepada pemilik semula yakni tergugat 1 dan 2. 6, menyatakan Sugondo dan Urifa tergugat 1 dan 2 masih sebagai pemilik sah atas tanah bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya di perumahan Babatan Pratama Blok GG 14 RT 9 RW 8 Kelurahan Babatan Kecamatan Biung Kota Surabaya. 7, menghukum penggugat untuk membayar biaya kerugian yang dialami oleh tergugat 1 dan 2 selama ini karena belum diterima secara penuh lunas pembayaran atas objek sengketa tersebut dan sebagainya. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Selanjutnya untuk pihak turut tergugat, apakah telah menyiapkan jawaban gugatannya? Sudah, yang mulia. Kami sudah menyiapkan surat jawaban secara tertulis. Silakan maju untuk memberikan salinannya kepada majelis hakim dan kepada pihak penggugat. Baik, yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, yang mulia.
dalam eksepsi tentang kapasitas tergugat bahwa oleh karena hanya berkapasitas satu pelanggaran saja, maka tergugat memiliki mandat hanya sebatas mendorong serta membantu jual beli. Berikut pengosongan atas subjek pengosongan itu terselesaikan dengan baik dan betul adanya. Tentang jual beli objek pengosongan, tergugat tidak menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat pada halaman 4 butir 1, halaman 5 butir 3, halaman 6 butir 7, halaman 7 butir 9, sebab demi hukum dalil-dalil tersebut di atas sudah tepat. Tentang kebenaran terhadap tergugat, itu hanya ditunjukkan kepada tergugat saja selaku penjual yang nyata hingga kini tidak menyerahkan objek pengosongan dalam keadaan baik dan kosong dari penghuni, dan atau tidak siapapun yang memperoleh hak daripadanya, serta tidak pula menyerahkan segala anak kunci pintu dan segala anak kunci jendela kepada penggugat. Sekian dari kami yang mulia, saya kembalikan ke majelis. Setelah mendengarkan jawaban atas gugatan dari pihak tergugat dan turut tergugat, apakah dari pihak penggugat akan mengajukan replik? Oh, yang mulia, kami akan mengajukan replik. Apakah sudah siap? Belum, yang mulia, kami butuh waktu untuk menyusunnya sekitar 14 hari yang mulia. Setelah majelis hakim bermusyawarah, majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari. Untuk itu, 14 hari dari hari sekarang jatuh pada tanggal berapa Kapanitera? Baik, hari Rabu tanggal 12 April tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah bersedia? Bersedia, yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat dan turut tergugat? Apakah keberatan? Tidak keberatan. Baiklah, berdasarkan keputusan bersama, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan replik dari pihak penggugat kepada tergugat, turut tergugat, serta penggugat dimohon untuk hadir di sidang selanjutnya yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 12 April tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk para pihak yang berkepentingan dimohon kehadirannya di sidang berikutnya. Dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Penggugat tergugat serta kuasa hukumnya meninggalkan ruang sidang. Pada hari ini, Rabu, tanggal 12 April 2023, sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 129/perdata gugatan /2023 Pengadilan Negeri Surabaya akan segera dimulai. Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan dulu. Kepada Sri Sofia Harini sebagai penggugat beserta kuasa hukumnya, Melawan Sugondo dan Ulifah sebagai tergugat beserta kuasa hukumnya, serta Imam Rahmat dan Ahmad Fikri sebagai tergugat beserta kuasa hukumnya untuk memasuki ruang persidangan. Panitera siap? Pihak penggugat siap? Pihak tergugat siap? Pihak turut tergugat siap? Hari ini, Rabu 12 April tahun 2023, sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 129/P/2023 Pengadilan Negeri Surabaya tentang perkara gugatan non-prestasi antara Sri Sofia Harini sebagai penggugat melawan Sugondo dan Ulifah sebagai tergugat serta Imam Rahmat dan Ahmad Fikri sebagai turut tergugat dengan agenda pembacaan replik atas jawaban tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah siap, yang mulia. Silakan maju untuk memberikan replik saudara kepada majelis hakim dan kepada pihak tergugat. Baik, yang mulia. Saudara penggugat, apakah replik saudara ingin dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Dianggap sudah dibacakan, yang mulia. Baik, selanjutnya dari pihak tergugat, apakah sudah bersedia untuk mengajukan duplik atau bagaimana? Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh saudara untuk mengajukan duplik? 12 hari. Setelah majelis hakim bermusyawarah, majelis hakim memberikan waktu selama 12 hari. Untuk itu 12 hari dari hari sekarang jatuh pada tanggal berapa Kapanitera? Jadi pada tanggal 26 April 2023. Baiklah, hari Rabu, hari Kamis tanggal 26 April pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Apakah dari kedua belah pihak bersedia? Bersedia.
Berdasarkan kesepakatan bersama, maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan duplik dari saudara tergugat. Kepada para pihak dimohon untuk hadir di sidang selanjutnya yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 April tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut, sidang hari ini ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Penggugat, tergugat serta kuasa hukumnya meninggalkan ruang sidang. Pada hari ini, Kamis, tanggal 26 April 2023, Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 129 perdata gugatan /2023 Pengadilan Negeri Surabaya akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Kepada Sri Sofia Harini sebagai penggugat beserta kuasa hukumnya, Muhammad Sugondo dan Urifah sebagai tergugat beserta kuasa hukumnya, serta Imam Rahmat dan Ahmad Fikri sebagai turut tergugat beserta kuasa hukumnya untuk memasuki ruang persidangan. Anitara siap? Pihak penggugat siap? Siap yang mulia. Pihak tergugat siap? Pihak tergugat siap? Hari ini, Kamis tanggal 26 April tahun 2023, sidang perkara perdata dengan agenda pembacaan duplik dengan nomor register perkara 129-PDTTD-2023 Pengadilan Negeri Surabaya tentang perkara gugatan wan prestasi antara Sri Sofia Harini sebagai penggugat melawan Sugondo dan Urifah sebagai tergugat serta Imam Rahmat dan Ahmad Fikri sebagai turut tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Untuk itu, apakah saudara pihak tergugat sudah siap? Sudah, kami sudah menyiapkan duplik secara tertulis. Baiklah, silakan maju untuk memberikan saliannya kepada majelis hakim dan kepada pihak penggugat. Baiklah, saudara kuasa hukum tergugat ingin membacakan dupliknya atau dianggap sudah dibacakan? Dianggap sudah dibacakan saja. Baiklah, jika sudah dianggap dibacakan, bagaimana saudara penggugat atau yang mewakilinya? Apakah saudara sudah mengerti isi dari duplik dari pihak tergugat? Sudah mengerti yang mulia. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan tanggapan atas duplik atau bagaimana? Untuk tanggapan kami tetap pada gugatan kami pada semula yang mulia. Baiklah, kalau begitu, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti? Belum siap yang mulia. Untuk bukti dan saksi kami membutuhkan waktu sekitar 19 hari yang mulia, dan kami akan mengajukan satu saksi atas nama Fenty Kurniawati. Baiklah, dari pihak tergugat apakah ingin mengajukan bukti juga? Benar yang mulia, kami akan mengajukan beberapa dokumen serta 2 orang saksi atas nama Dwi Siswanto, pejabat pembuat akta tanah, dan Agustina sebagai rekan dari Urifah. Apakah 19 hari cukup? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Baiklah, berdasarkan kesepakatan bersama, untuk itu 19 hari jatuh dari hari berapa? Kapan Nitara? Dari tanggal 15 Mei 2023 dan berdasarkan Untuk itu sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 15 Mei tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan tempat yang sama dan agenda sidang pengajuan bukti-bukti serta saksi dari masing pihak. Kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang hari ini ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Penggugat, tergugat serta kuasa hukum meninggalkan ruang sidang. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 129-perdata gugatan /2023 Pengadilan Negeri Surabaya akan segera dimulai. Majelis Hakim akan masuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan dulu. Kepada Sri Sofia Harini sebagai penggugat beserta kuasa hukumnya, Muhammad Sugondo dan Urifah sebagai tergugat beserta kuasa hukumnya, serta Imam Rahmat dan Ahmad Fikri sebagai turut tergugat beserta kuasa hukumnya untuk memasuki ruang persidangan. Panitera siap? Pihak penggugat siap? Pihak tergugat siap? Pihak turut tergugat siap?
Pada hari ini, Kamis 15 Mei tahun 2023, sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 129-P-DT-G-2023 Pengadilan Negeri Surabaya tentang perkara gugatan wan prestasi antara Sri Sofia Harini sebagai penggugat melawan Sugondo dan Urifah sebagai tergugat serta Imam Rahmat dan Ahmad Fikri sebagai turut tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembuktian. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti? Sudah siap, Yang Mulia. Pada kuasa hukum penggugat silakan maju untuk membawakan alat bukti. Baik, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Untuk saudara kuasa hukum tergugat silakan maju memeriksa bukti dari pihak penggugat. Selanjutnya dari pihak tergugat, apakah juga ingin mengajukan bukti-bukti? Apakah sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan maju untuk memberikan bukti kepada majelis hakim. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, silakan maju memeriksa bukti dari pihak tergugat. Sudah cukup, Yang Mulia. Silakan kembali. Apakah saksi dari kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan hari ini? Sudah hadir dan siap. Baiklah, untuk itu karena masing-masing saksi telah hadir dalam persidangan hari ini, kita akan melanjutkan untuk agenda yang selanjutnya adalah pemeriksaan para saksi. Untuk itu, Panitera, mohon hadirkan saksi berikutnya. Baik, Yang Mulia, untuk para saksi dimohon untuk menghadap dan masuki ruang sidang. Untuk petugas mohon untuk dibantu. Baik, para saksi yang sudah berkumpul, silahkan maju untuk memberikan kartu identitas kepada majelis hakim. Sebelum para saksi dimintai keterangan, para saksi terlebih dahulu harus disumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Apakah para saksi bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Silakan petugas untuk mengambil Al-Quran dan bertempat di sebelah kiri saksi. Silakan maju satu langkah untuk para saksi. Ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, Yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. Saksi silakan duduk kembali. Dan untuk petugas silakan kembali ke tempat yang telah disediakan. Para saksi telah disumpah, maka wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara alami, lihat maupun dengar sendiri. Dan jangan sekali-kali memberikan keterangan yang palsu, karena saudara dapat diancam dengan pidana mengenai sumpah palsu sesuai dengan ketentuan pidana pasal 242 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dapat dikenakan ancaman penjara selama 7 tahun. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, selanjutnya saya ingin mengetahui keterangan saksi atas nama Fenty Kurniawati yang merupakan saksi dari pihak penggugat. Maka dari itu, selain dari saksi atas nama Fenty Kurniawati, silakan kembali ke tempat yang telah disediakan. Untuk pemeriksaan identitas saksi atas nama Fenty Kurniawati akan dilanjutkan oleh Hakim Ahmad Azhar. Saudara bisa pindah ke tengah dulu.
Majelis Hakim akan mulai memeriksa identitas diri saudara. Tolong dijawab dengan jelas dan tegas ya. Nama? Fenty Kurniawati. Tempat tanggal lahir? Surabaya, 10 September 1974. Alamat? Jalan Imam Bonjol, nomor 10, Tegalsari, Kota Surabaya. Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan dan beragama Islam. Apakah benar? Benar. Baik. Saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Apakah saudara punya hubungan darah dengan penggugat? Tidak. Tidak punya ya. Baik. Kita akan mulai dengan kesaksian saudara. Silakan kuasa hukum penggugat untuk mulai diperiksa. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk saudara saksi Fenty Kurniawati, sebelumnya saya ingin minta tolong untuk jelaskan diri saudara terlebih dahulu. Baik Pak, saya Fenty Kurniawati. Saya selaku agen properti dari Properti Yang Mulia. Saudara saksi, saya ingin bertanya, apakah saudara saksi mengetahui para pihak yang bersengketa di sini? Saya mengetahui Pak, ini dan 2 orang yang di sana. Tapi sepertinya yang satu tidak hadir Pak. Untuk teman Anda berarti itu ya? Iya, Namanya betul. siapa? Imam Rahmat dan yang satunya tidak hadir Ahmad Fikri. Kalau penggugat bagaimana Anda bisa mengenal? Karena beliau adalah pemesan dari rumah yang telah dijual oleh Bapak. Saudara tahu apa objek yang disengketakan di sini? Saya tahu Pak. Coba ceritakan lebih detail. Jadi saya tahu bahwa Ibu Sri ini adalah pembeli dari rumah yang telah dijual oleh Bapak Sugondo. Nah saya tahu karena pada saat penandatanganan SPPJB di kantor notaris PPAT di Siswawati itu saya sebagai pendokumentasi Pak. Bukti apa lagi yang saudara ketahui selain itu? Terus saya lihat ada surat kuasa menjual Pak yang diberikan kepada kepada teman saya Imam oleh Bapak Sugondo. Jadi Anda bisa memastikan bahwa rekan Anda Imam telah diberi surat kuasa menjual? Iya benar Pak, saya yakin. Lalu apa yang dilakukan oleh rekan Anda? Ya habis itu langsung ada transaksi Pak, dan saya terlibat di dalamnya. Maksud Anda transaksi seperti apa? Coba jelaskan saudara saksi. Ketika ibu ini sudah mentransfer uang ke saya langsung transfer ke Bapak Sugondo itu sejumlah 550 juta. Itu sudah dipotong biaya pajak dan lain-lain Pak. Terus Ibu Sri Sofia ini juga sudah DP 20 juta di akhir bulan Februari yang lalu pada teman saya Ahmad Fikri. Baik, Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan keterangan dari saksi dapat dipastikan bahwa adanya ikatan jual beli antara penggugat klien kami dan ada antara Sugondo. Hal ini dijelaskan bahwa saudara saksi melihat adanya AJB yang dibuat dan di situ di AJB tersebut terdapat tanda tangan saudara klien kami dan tanda tangan Sugondo yang diwakili oleh turut tergugat. Terima kasih Yang Mulia Pertimbangan. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat, sudah cukup ya. Baik, selanjutnya saya akan dengan kesaksian. Silakan kuasa hukum tergugat untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang mulia. Saudara saksi, saya ingin bertanya beberapa hal. Apa benar saudara saksi melihat proses penandatanganan PPJB yang dilakukan oleh Ibu Sofia hari ini dengan Bapak Imam Rahmat? Iya benar, saya melihat sendiri Pak. Lalu apakah saudara saksi melihat proses pembuatan surat kuasa menjual yang digunakan itu? Kalau surat kuasa menjual saya tidak melihat karena pada saat penandatanganan PPJB itu surat kuasa sudah jadi. Baik, terima kasih atas. Sudah cukup Yang Mulia. Berdasarkan keterangan saksi di sini, saksi tidak bisa memastikan keabsahan dari surat kuasa menjual tersebut karena saksi tidak bisa memastikan apakah benar klien kami yang menandatangani surat tersebut Yang Mulia. Mohon dijadikan pertimbangan. Terima kasih. Baik. Kalau begitu saya rasa sudah cukup pemeriksaan saksi Fenty. Saudara boleh kembali keluar, boleh mengambil KTP identitas di meja panitera. Nanti ketika keluar jangan cakap-cakap dengan saksi lainnya dan jika kami perlu saudara akan kami panggil lagi. Paham? Baik, silakan. Baik, selanjutnya Panitera, mari kita mendengarkan kesaksian dari saksi yang dihadirkan oleh pihak tergugat. Mohon hadirkan saksi berikutnya. Baik Yang Mulia, di sini tergugat mengajukan 2 orang saksi yang akan membuat kesaksiannya kepada saksi Siswanto SHMKM. Silakan untuk memasuki ruang persidangan. Tugas membantu pribadi. Baik, majelis akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Harap saudara jawab dengan benar dan tegas. Nama? Dwi Siswanto SHMKM. Tempat tanggal lahir? Surabaya 6 Juli 1975. Alamat? Jalan Jemuran Dayani nomor 32 Wonocolo, Kota Surabaya. Baik. Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam. Apakah benar? Benar Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan penggugat? Tidak Yang Mulia. Saudara akan diperiksa menjadi saksi dalam persidangan hari ini. Apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, akan kita mulai untuk mendengarkan kesaksian dari saudara. Untuk itu pihak tergugat silakan menanyakan kepada saksi. Untuk saudara saksi bisa ceritakan terlebih dahulu tentang diri saudara.
Baik, Pak. Saya Dwi Siswanto SHMKM. Saya merupakan pejabat pembuat akta tanah yang mengesahkan akta jual beli dengan nomor 375/2021. Apakah semua pihak hadir dalam pembuatan dan penandatanganan AJB tersebut? Pada saat itu saudara Pak Gondo dan juga Bu Rifa tidak hadir dalam proses pembuatan AJB tersebut. Mereka mewakilkannya, menguasakannya kepada Imam Rahmat melalui akta kuasa jual dengan nomor 3/2021, Pak. Apakah saudara Imam Rahmat menjelaskan mengapa Sugondo tidak dapat hadir dalam pembuatan dan penandatanganan AJB tersebut sehingga harus dikuasakan kepada saudara Imam Rahmat? Pak Imam Rahmat waktu itu tidak menjelaskannya secara detail, namun hanya menjelaskan bahwasanya Pak Sugondo dan juga Bu Rifa sudah menguasakannya pada Imam Rahmat sehingga Pak Sugondo tidak perlu hadir dalam proses pembuatan AJB tersebut, Pak. Saya rasa sudah cukup yang mulia. Berdasarkan keterangan saksi ini ada beberapa poin yang kami rasa tidak sesuai dengan apa yang kami lakukan, yaitu supaya kami tidak mengetahui mengenai isi dari AJB yang dibuat antara penggugat dan tergugat, sehingga kami tidak melakukan bukan prestasi seperti yang digugatkan oleh penggugat. Bisa diinterupsi yang mulia? Yang mulia, seharusnya dari tergugat atau Pak Sugondo mengetahui isi dari AJB tersebut. Karena dalam AJB sendiri sudah terdapat tanda tangan Pak Sugondo dan tanda tangan tersebut sudah diwakili oleh tergugat. Terima kasih yang mulia. Di sini saya sampaikan kembali bahwa walaupun klien saya sudah memberikan surat kuasa kepada pihak tergugat, namun surat kuasa tersebut yang dimaksud oleh klien kami adalah surat kuasa untuk mengikrarkan, bukan untuk yang tergugat. Mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Baik, keterangan dari para pihak kami akan pertimbangkan kembali. Untuk keterangan dari saksi kami anggap sudah cukup. Terima kasih telah hadir dalam persidangan hari ini. Saudara saksi bisa mengambil kartu identitas di meja panitera dan dapat meninggalkan ruang persidangan. Setelah meninggalkan ruang persidangan, jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan. Mari kita lanjutkan. Panitera mohon hadirkan saksi berikutnya. Baik yang mulia, kepada saksi atas nama Agustina dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang untuk tugas menuntut debat. Pemeriksaan identitas saksi terakhir akan dilanjutkan oleh hakim anggota. Baik, majelis akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan saudara menjawab dengan jelas dan sesuai. Namanya? Agustina yang mulia. Tempat dan tanggal lahir? Surabaya 29 Maret 1974. Sekarang bertempat tinggal di mana? Jalan Simpang Duku nomor 50 Benteng Kota Surabaya yang mulia. Oke, keluarga negaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam. Itu yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan penggugat, tergugat maupun tergugat? Tidak, saya tidak memiliki hubungan darah karena tadi saya mengenal dengan Pak Sugondo dan Bu Rifa yang mulia. Oleh Bapak Sugondo dan Ibu Rifa dengan Bapak Imam Rahmat. Betul Pak, kebetulan saya sebagai saksi. Bisa dijelaskan prosesnya itu bagaimana? Untuk prosesnya itu tidak memerlukan waktu yang cukup lama pada saat itu Pak, karena kebetulan pada saat itu saya sedang berkunjung ke rumah Pak Sugondo dan Bu Rifa, lalu ada Bapak ini hadir dengan agenda ingin membuat iklan apa gitu. Nah di situ Pak Sugondo menandatangani kertas, tapi di situ tidak ada tulisan dan lampunya kosong Pak. Nah, berarti Bapak Sugondo ini menandatangani kertas kosong, apa benar seperti itu? Iya betul Pak, saya waktu itu melihatnya seperti itu. Sudah cukup yang mulia. Berdasarkan keterangan saksi, surat kuasa yang dimaksudkan oleh klien saya akan sampai kembali adalah surat kuasa mengiklankan dan bukan surat kuasa jual. Namun pada saat proses penandatanganan, ternyata klien kami disuruh oleh pihak tergugat untuk menandatangani kertas kosong. Mohon untuk dipertimbangkan yang mulia. Oke, terima kasih. Dari pihak tergugat sendiri, apakah ada tanggapan dari keterangan saksi? Ada yang mulia. Silakan. Memang benar, kesepakatan awal Pak Sugondo menyetujui membuat surat kuasa mengiklankan. Tetapi karena Pak Sugondo membutuhkan uang dengan cepat, maka saya sarankan untuk mengubah surat kuasa mengiklankan menjadi surat kuasa menjual, supaya proses pencairan dananya bisa cepat yang mulia. Terima kasih. Sekian. Baik. Untuk dari pihak penggugat sendiri, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari keterangan saksi? Sudah cukup. Baik, keterangan saksi kami anggap cukup. Terima kasih sudah hadir di meja sidang. Silakan saudara mengambil kartu identitas di meja panitera. Dan setelah itu saudara dapat meninggalkan ruang sidang, tapi kami mohon untuk tidak bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Dan apabila kami membutuhkan saudara kembali,
Maka kami akan memanggil saudara kamu. Selanjutnya saya akan bertanya kepada saudari penggugat. Saudari penggugat, apakah saudari ingin memberikan tanggapan tambahan, kesaksian lain terkait permasalahan yang Anda alami saat ini? Iya, Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ini saya ingin menyampaikan bahwasanya saya merasa sangat dirugikan Yang Mulia. Karena pada awalnya itu kan saya hanya ingin membeli sebuah rumah untuk saya tinggali. Dan saya sudah mengikuti prosesnya sebagaimana yang seharusnya. Dan posisinya di sini saya sama sekali tidak mengetahui adanya konflik di antara Bapak Sugondo dengan Bapak turut tergugat ini Yang Mulia. Jadi saya merasa hal itu sangat merugikan saya. Jadi saya harap Majelis Hakim yang terhormat dapat mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya. Dan saya berharap setelah ini hak saya bisa kembali kepada saya. Terima kasih. Izin menambahkan Yang Mulia. Kami di sini selaku kuasa hukum penggugat ingin menambahkan bahwa AJB nomor 375 antara klien kami dan pihak tergugat merupakan AJB yang sah karena pihak tergugat telah menyerahkan kuasanya kepada pihak tergugat dan tanda tangannya. Dan berdasarkan pasal 1 angka 2 AJB nomor 375 yang berbunyi pihak satu atau penjual dengan ini berjanji mengikatkan diri kepada pihak kedua atau pembeli untuk menjual, memindahkan, menyerahkan kepada pihak kedua. Dengan ini berjanji mengikatkan diri kepada pihak kuasa tersebut di atas untuk membeli atas objek singkatan tersebut dan seterusnya. Sudah jelas bahwa tergugat seharusnya dinyatakan luar prestasi Yang Mulia. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kesaksiannya. Kami akan jadikan pertimbangan untuk kesimpulan dan putusan. Selanjutnya dari pihak tergugat, apakah ada tambahan atau sandahan? Ada. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Jadi begini Yang Mulia, di sini saya juga merasa dirugikan karena di sini saya juga sebagai korban dari saudara Imam dan saudara Ahmad. Karena pada awalnya perusahaan saya melakukan permintaan dan mereka melanjuti untuk kemudian sama tersebut. Lalu mereka memberikan pinjaman pada saya dengan jaminan surat pemakaian dan mereka meminta tanda tangan untuk pengiklanan ini. Tapi seperti yang sudah dijelaskan saksi, yang mereka berikan pada saya itu adalah kertas kosong dan karena saya panik dan saya dalam kondisi terdesak, akhirnya saya mendapat apa yang mereka minta. Jadi mohon bisa diberikan kepada saya. Izin tambahan Yang Mulia. Di sini kami sampaikan bahwa klien kami tidak pernah menandatangani ataupun membuat surat kuasa menjual yang menjadi dasar atas dibuatnya atas jual beli antara pihak penggugat dengan mohon dipertimbangkan agar surat kuasa menjual tersebut tidak sah di mata hukum karena saat itu klien kami hanya menandatangani di belakang kosong Yang Mulia. Lalu sesuai dengan gugatan penggugat yang tadi, klien kami tidak bisa dinyatakan melanggar pasal 1 IJB nomor 2 sehingga tidak dapat dinyatakan prestasi sesuai dengan gugatan awal penggugat Yang Mulia. Mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kami akan jadikan pertimbangan. Selanjutnya yang terakhir kepada turut tergugat, apakah ada tanggapan? Halo Yang Mulia. Di sini klien saya hanya sebagai pelanggar antara tergugat dan penggugat. Memang saat itu tergugat dan klien saya setuju untuk mengiklankan. Namun tergugat sangat terdesak untuk membutuhkan uang. Maka klien saya menyarankan tergugat untuk menjadikan surat kuasa mengiklankan menjadi surat kuasa jual beli Yang Mulia. Dan di situ Bapak Sugondo setuju akan hal itu. Mohon maaf saudara, kapan saya berkata bahwa saya setuju untuk merubah surat kuasa dari mengiklankan menjadi menjual? Saudara jangan berbohong. Kan waktu itu ada pasar pada saya, maka saya anggap itu setuju. Iya, tapi yang saya minta adalah surat kuasa untuk mengiklankan, bukan surat kuasa untuk menjual. Tapi Anda kan setuju untuk merubah surat kuasa itu? Tidak, saya Sudah. Cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan persidangan kembali untuk menentukan kesimpulan serta putusan nantinya. Untuk itu selanjutnya dari pihak tergugat, apakah ada tanggapan? sudah cukup. Dari turut tergugat, apakah ada tanggapan lagi? Tidak ada Yang Mulia. Baik. Bagaimana dari penggugat, apakah ada pernyataan terakhir? Tidak ada, cukup dari kami Yang Mulia. Hakim anggota, apakah ada tanggapan? Ada tanggapan? Baik, kedua belah pihak telah menyampaikan pembuktiannya, maka agenda sidang selanjutnya adalah melaksanakan pemeriksaan setempat yang bertujuan untuk mendapatkan bukti konkret lapangan tentang objek yang sedang disengketakan. Dengan ini, pelaksanaan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim dan majelis hakim akan menunda persidangan hingga tanggal berapakah Panitera? Baik, hari Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023, tepat pada pukul 9. Apakah ada yang keberatan? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada?
Dengan demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda pemeriksaan setempat oleh majelis hakim dan para pihak. Untuk itu, para pihak diperintahkan agar datang ke lokasi objek sengketa dan dengan waktu dan tanggal serta tempat yang telah ditentukan tanpa dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini, maka sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tergugat serta kuasa hukumnya meninggalkan ruang sidang. Hari ini, Senin, tanggal 3 Juli 2023, sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 129/Perdata/2023/2023 Pengadilan Negeri Surabaya tentang perkara gugatan Wan Prestasi antara Sri Sofia Harini sebagai penggugat melawan Subur Universitas sebagai tergugat serta Imam Rahmat dan Ahmad Fikri sebagai turut tergugat akan segera dimulai. Pada prosesnya tergugat silakan untuk pada yang mulia silakan. Pemeriksaan cepat yang mana akan memberikan bukti secara jelas dan gamblang mengenai anak dan jumlah yang kami juga menghadirkan diri kita yang akan memberikan alasan terkait kejadian ini. Kalau ada kejanggalan bisa dicatat yang akan diberikan pada kami juga menghadirkan 2 saksi dari pengadilan negeri, kemudian sekretaris kelurahan Babatan, camat kecamatan Indo, juga petugas pertanahan dari kelurahan Babatan, ketua RT, ketua RW, dan juga juru sidang. Baiklah, kalau begitu langsung saja juru sidang kita mengambil bagian untuk mengukur. Dari sini ada Bapak Sugondo. Nah, sampai sini ya Bapak Sugondo. Baik, setelah ini akan kami ukur dari tangkapan juga Pak. Nah, dari sini Bapak Sugondo ya. Bagaimana cerita? Apakah masjid sengketa sudah sesuai dengan dokumen dan bukti yang diajukan oleh pihak penggugat? Sudah selesai yang mulia dari tampak samping, depan dan belakang semuanya sudah selesai. Lalu dari pihak penggugat maupun tergugat apakah ada tanggapan atau pendapat? Sudah selesai. Baik, agenda sidang pemeriksaan tempat hari ini telah sesuai dan selesai. Maka dari itu sidang akan dilanjutkan pada hari esok yang mana adalah pembacaan kesimpulan. Oleh karena itu tidak pembacaan kesimpulan dan juga bersama-sama akan ditahan. Jadi kalau begitu sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulan oleh majelis pihak sesuai dengan arahan dari panitia. Sidang hari ini ditutup. Terima kasih para pihak yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 129/Perdata/2023 Pengadilan Negeri Surabaya akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Kepada Sri Sofia Harini sebagai penggugat beserta kuasa hukumnya, Muhammad Subur dan Unifah sebagai tergugat beserta kuasa hukumnya, serta Imam Rahmat dan Ahmad Fikri sebagai turut tergugat beserta kuasa hukumnya untuk memasuki ruang persidangan. Panitera siap? Pihak penggugat siap? Siap ya.
Pihak tergugat siap? Pihak tergugat siap? Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 129/PDT-PDT-2023 Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu 12 Juli tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah penyampaian kesimpulan. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulannya? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan maju untuk memberikan kesimpulan kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Untuk saudara kuasa hukum penggugat silakan dibacakan kesimpulannya. Baik, terima kasih untuk Yang Mulia. Kesimpulan penggugat perkara nomor 129/PDT-2023/Pengadilan Negeri Surabaya antara Sri Sofia Harini selaku penggugat Imam Sugondo selaku tergugat 1, Urifah selaku tergugat 2, Imam Rahmat selaku tergugat 1, Ahmad Fikir selaku tergugat 2. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memperhatikan dalil-dalil dalam perlawanan, jawaban praktik bukti dan bukti serta keterangan saksi. Mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 wan prestasi. 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 2 tanggal 1 Maret 2021 notaris PPAT Trisi Sulawati SHMKM. 4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta kuasa nomor 3 tanggal 1 Maret 2021 notaris PPAT Trisi Sulawati SHMKM. 5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta jual beli nomor 375/2021 tanggal 31 Agustus 2021 pejabat pembuat akta tanah Kota Surabaya, Domisili Suatu SK Tukai. 6. Menyatakan Sri Sofia Harini selaku penggugat tanggal lahir 14 September 1973 merupakan pemilik sah atas tanah yang disebut sebagai objek sengketa. 7. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk sukarela menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong objek sengketa kepada penggugat bila diperlukan dengan bantuan alat negara kepolisian. 8. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 membayar kerugian material sebesar 60 juta rupiah dan kerugian material sebesar 5 miliar rupiah kepada penggugat. 9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekali pada perlawanan, banding maupun kasasi. 10. Menghukum seluruh tergugat dan turut tergugat taat dan patuh atas putusan perkara ini. 11. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 meminta maaf secara tertulis dan terbuka kepada penggugat melalui media cetak lokal Surabaya atau media online. Subsidiar, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang selanjutnya. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Selanjutnya dari kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Silakan maju untuk memberikan kesimpulan kepada Majelis Hakim. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang mulia. Kesimpulan tergugat dalam perkara nomor 129/PDT-G/2023/PN Surabaya. Berdasarkan pemeriksaan persidangan perkara perdata nomor 129/PA-PDT-G/2023/PN Surabaya bahwa bukti-bukti yang telah kami ajukan dalam persidangan merupakan bukti yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka mohon yang terhormat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana kami berkesimpulan. Primer, 1. Menyatakan menolak atau tidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat ada penggugat yang tidak beretikat baik. 3. Menyatakan batal perjanjian perikatan jual beli atau PPJB nomor 2 tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021 yang dibuat oleh notaris atau PPAT Trisi Sulawati SHMKM. 4. Menyatakan batal akta kuasa menjual nomor 375/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang juga dibuat oleh notaris atau PPAT Trisi Sulawati SHMKM. 5. Menyatakan batal akta jual beli atau AJB nomor 375/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah Surabaya, Domisili Suatu SHMKM.
6. Menyatakan batal sertifikat hak milik atas tangan nomor 4596 atas nama Sri Sofia Harini bertanggal 9 September 2021 dan mengembalikan kepada pemilik semula yang tergugat 1 dan tergugat 2. 7. Menyatakan Unifah dan Sugondo sebagai tergugat 1 dan tergugat 2 masih sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya di Perumahan Babatan Pratama nomor 90 RT 8 RW 9 Kelurahan Babatan Kecamatan Iyung Kota Surabaya. 8. Menghukum penggugat untuk membayar biaya kerugian yang dialami oleh tergugat 1 dan 2 selama ini karena belum diterima secara penuh atau lunas pembayaran atas objek sengketa tersebut sebagai haknya. 9. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya. Ex Aguayo et Bono. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Terima kasih atas kesempatan yang mulia. Baiklah, setelah pembacaan kesimpulan oleh para pihak yang dimana upaya perdamaian tidak tercapai, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Namun, majelis hakim memerlukan waktu selama 51 hari untuk mempersiapkannya. Untuk itu, 51 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapakah, Panitera? Jatuh pada tanggal 1 September 2023. Pukul 10, apakah ada sidang? Tidak. Baiklah, dengan demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda pembacaan hasil putusan oleh majelis hakim, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Penggugat, tergugat, serta kuasa hukum meninggalkan ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 129 perdata gugatan /2023 Pengadilan Negeri Surabaya akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Kepada Sri Sofia Harini sebagai penggugat beserta kuasa hukumnya, melawan Sugondo dan Unifah sebagai tergugat beserta kuasa hukumnya, serta Imam Rahmat dan Ahmad Fikri sebagai turut tergugat beserta kuasa hukumnya untuk memasuki ruang persidangan. Panitera siap? Pihak penggugat siap? Pihak tergugat siap? Pihak tergugat siap? Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 129-PDT-G/2023 Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Namun sebelum pembacaan putusan, majelis hakim ingin bertanya, hingga saat ini adakah perdamaian yang dicapai oleh kedua belah pihak di luar persidangan? Bagaimana pihak penggugat? Tidak ada yang boleh. Baik, dengan demikian putusan akan dibacakan oleh hakim dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan dan menyimak isi putusan dengan seksama. Putusan nomor 129-PDT-G/2023 Pengadilan Negeri Surabaya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara gugatan antara Sri Sofia Harini sebagai penggugat melawan Sugondo Unifah sebagai tergugat serta Imam Rahmat dan Ahmad Fikri sebagai turut tergugat. Mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2. 2. Menyatakan gugatan penggugat kabur atau obscure libel. Dalam pokok perkara 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.678.000. Demikian putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin
tanggal 28 Agustus tahun 2023 oleh kami Taufan Mandala SH M.Hum sebagai Hakim Ketua, Husaini SH MH dan Saifuddin Zuhri SH M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya nomor 129/PDT-Gugatan/2023 Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 April tahun 2023. Sidang putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota. Rizky Wiranto SH MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, serta kuasa hukum turut tergugat. Dengan demikian, sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 129/PDT-Gugatan/Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Sri Sofiarini sebagai penggugat serta melawan Sugondo dan Urifah sebagai tergugat serta Imam Rahmat dan Ahmad Fikri sebagai turut tergugat pada hari Jumat 1 September tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Surabaya dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Penggugat, tergugat, serta kuasa hukum meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang. Balik.